Baik. Ini modelnya kita sama posisinya ya, yang Ibu buka semua, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya mau tadi mulai dari cut ya. Jadi syaratnya line cut itu atau fit part end itu ini snap to point, intersection, snap to end, point, kemudian ini snap to intersection point. Ini ada 3 tombol saja yang kita butuhkan. Ini kadang-kadang kita butuhkan, tapi umumnya tidak. Ini jadi yang ini juga tadi seperti Bu Andi Jiba tadi kita harus pakai snap to perpendicular point ya. Tapi umumnya dengan tiga snap ini kita sudah cukup. Kita sudah cukup ya. Bentar. Bentar dulu saya nonaktifkan dulu. Ini kayaknya ada coret-coretan. Bentar, terus saya nonaktifkan dulu ininya. More disable annotation for other. Oke, nggak bisa. Oke, baik. Jadi yang pertama saya mau cut untuk yang di grid A. Jadi saya Ctrl I, baru saya ke grid A. Oke. Nah, untuk bisa memotong dengan baik, usahakan posisinya seperti ini, tegak lurus dengan kita arah yang mau dipotong itu tegak lurus ya, yang kita mau potong. Nah, sekarang saya mau potong di sini. Di sini saya menggunakan ini. Saya menggunakan fit part end di sini. Jadi saya klik edit fit part end, kemudian Bapak Ibu lihat yang di pokoknya selalu perhatikan di sudut kiri bawah. Di situ dibilang pick part to be pitted, multiple part with area pick. Nah, pick part to be pitted, part yang mana? Part itu adalah elemen ya atau bagian, bisa balok, bisa kolom. Jadi yang kita mau potong itu balok. Waktu kita klik di sini, kemudian muncul perintah berikutnya, pick first point on the cutting lane. Nah, kita diminta mau di-cut di bagian mana? Ya, ada 2 poin ya. Kita klik poin 1 di intersection, kemudian klik lagi poin 2 intersection. Nah, semudah itu ini sudah ter-cut ya. Bapak Ibu, ini. Kemudian untuk yang di sini saya mau coba ini line cut. Line cut, kita klik line cut, baru select object to be cut, objeknya ini, kemudian pick first point on the cutting lane, ya, sama. Kita disuruh mencari titik yang pertama, ini endpoint, second point di sini. Baru ada lagi perintahnya pick side to remove, yang mana mau di remove, ya kita harus remove yang mana. Ini atau ini, kita pilih yang ini. Ya, oke. Itu kita menggunakan kita menggunakan line cut. Nah, sudah kita lihat di sana, sudah oke, ini juga sudah tidak masalah, tidak perlu di-cut. Juga sebelah sini juga oke, tidak perlu di-cut. Ya, ini tidak perlu di-cut karena memang sudah bagus, sudah tidak ada perpotongannya di sini kan langsung di web. Ya, tinggal di sini. Nah, sekarang kita mau coba ini. Oke, sekarang saya mau coba di sini. Sekarang saya mau buat ini end plate. Saya mau buat end plate atau plat ujung. Caranya saya mau buat plat di sini. Di sekeliling ini ya. Ini. Jadi caranya saya masuk ke steel. Kemudian plate, kita ambil plate. Nah, ini sebenarnya kita masuk ke sini dulu ya. Sorry, sekali mulai dari sini saja. Oke.
Nah, ini saya mau buat plat sekeliling ini saja dulu. Habis itu nanti saya perlebar. Oke. Mungkin lebih bagus kalau saya tampilkan anu saja, yang gini ya. Atau boleh juga pertama saya tampilkan begini, 4 solid. Nanti untuk sebelahnya saya tampilkan yang ini. Pertama kita ambil yang ujung yang di sini, 1, kemudian 2, ya. Kemudian yang ketiga, oke. Oke, saya. Kemudian harusnya ke sebelah sana. Jadi saya pakai Ctrl 1. Kita ke arah yang di sebelah sini. Enggak, saya ini. Pas ujungnya balok. Nah, di sini dia. Ini kan, ini baloknya nih. Saya perbesar ya. Jadi dari titik sini, sini, sini. Nah, harusnya kan begini, Ctrl 4. Tapi saya tidak bisa lihat, jadi saya pakai Ctrl 1 supaya saya bisa lihat. Nah, ini sejajarnya dengan ini kan di sini. Klik. Baru untuk yang di sebelah, yang di sana tidak perlu lagi saya klik, tinggal saya klik mouse tengah. Oke. Ini sudah jadi. Jadi cuma butuh 1, 2, 3, 4. Yang sana akan ini sendiri. Kalau saya ini ya. Mau diperhatikan Bapak Ibu? Mau diperhatikan atau ya? Ulang Pak, kenapa Pak setting display tapi justru dia tertarik sendiri. Apanya tertarik? Langsung di midpoint Pak, di tengah dimnya itu, kenapa ya Pak ya? Oh, jadi makanya tadi midpoint-nya kita mungkin matikan saja. Kita pakai point and grid, kemudian snap to endpoint sama intersection point. Cuma 3 itu saja. Jadi kalau bisa ini di sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya, tapi biasa memang kalau kita tidak hati-hati dia akan ke snap to center point. Jadi ini dimatikan aja center point sama midpoint ya. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi 1 kali lagi. Jadi itu cuma teknik saya tadi. Jadi bisa juga saya lakukan begini. Yang saya klik ini plate ya. Kemudian saya klik yang ini, yang kita butuhkan kan yang ujungnya ini. Jadi kita butuh itu endpoint ya. Endpoint 1. Kemudian yang kedua ini endpoint yang kedua. Oke. Kemudian endpoint yang ketiga, jangan sampai di sini kan endpointnya ada 2 ini, bisa di sini, bisa di sini. Kita paling di paling bawah ya. Oke. Endpoint yang keempat bisa kita putar begini. Kalau saya mau bisa juga saya putar begini. Nah, saya bawa ke sini. Udah kan ada 4 poin, tinggal saya klik mouse tengah. Nah, otomatis tekan terbunda sendirinya ya. Oke. Jadi terserah caranya. Tadi saya coba saya bikin transparan, bisa juga. Kalau saya bikin transparan tadi tidak perlu saya putar, tapi kalau saya bikin solid, saya harus putar karena saya harus lihat ujung yang ini ya. Yang ini, karena harus 4 poin baru bisa kita lakukan buat ini. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang gini. Kalau saya klik, ini saya coba ya. Ini plate-nya 10, plate 10. Ini bisa kita ganti-ganti nih materialnya. Kalau saya pakai plate 2 PLT, jadi PLT itu simbol apa untuk perintah plat. Saya pakai 20, baru saya modify, dia akan membesar ya. Tinggal itu ukurannya. Saya kembalikan ke 10. Ini saya robah saja supaya gampang kelihatan yang 7, kelas 7, modify. Oke. Nah, sekarang saya mau ini. Bentar. Nah, sekarang saya mau klik, coba Bapak Ibu lihat. Kalau saya klik platnya, ini kan kelihatannya platnya itu tertanam di kolom ya sebagian. Ya, lihat ya.
sebagian masuk di kolom, betul tidak? Nah, ini kan tidak mungkin plat itu menembus kolom. Jadi dia ini kenapa dia menembus kolom? Karena settingnya di sini tadi add depth-nya middle, ya. Jadi dia itu di middle dia ditaruh. Jadi dia, nah caranya kita keluarkan dari apa badannya flange-nya kolom ini. Ini kita bisa rubah ini. Kita bisa menggunakan ini. Posisinya karena di sini. Ini dia middle posisi sekarang. Ini dia front. Coba kita coba front. Wih, malah makin masuk. Malah semuanya masuk ke dalam flange. Berarti kita pakai yang di bawah, behind. Nah, ini behind. Oke, behind berarti semua platnya itu berada di permukaan kolom. Itu yang kita inginkan. Oke. Betul ya gitu ya. Oke, nah cuma ada masalah lagi sekarang. Kenapa? Nanti kita lihat. Ada sedikit masalah, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki. Oke, kalau sudah begini, udah ya. Nah, sekarang ini. Yang jadi masalah, ini lagi overlapping antara plat dengan balok ya, betul ya? Platnya di ini. Ini nanti pasti akan menimbulkan sedikit masalah. Akan menimbulkan sedikit masalah. Karena harusnya platnya itu, ini double dia. Platnya tadi masuk ke flange kolom, sekarang masuk ke balok. Tapi tidak apa-apa, nanti kita perbaiki. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita mau perbaiki, bisa. Jadi, ini kita cut lagi di sini. Kita cut yang kolomnya kita cut. Nah, sama dengan fit part N tadi, Ctrl P, kita cut dulu. Sama. Nah, sekarang sama. Fit part N juga, ini kita pakai edit fit part N. Kemudian ini kita mau cut yang balok tadi. Oke, kita cut. Nah, sekarang kita cut dari sini. Satu. Kita cut lagi dari ke sini. Dua. Nah, akhirnya sekarang kalau kita cek, nah ini sudah tidak ada lagi yang berpotongan. Baloknya di sini, platnya di sini, ya platnya sampai di sini saja. Kemudian di sini kolomnya. Jadi antara tiga, mulai dari balok, plat, dan kolom ini sudah tidak ada yang berpotongan. Oke, berarti sudah aman. Nah, sekarang kita mau ini. Platnya saya mau tambah. Saya mau tambah kira-kira 20 cm ke atas, 20 cm 20 mili ke atas, 20 mili ke bawah, 20 mili ke kanan, 20 mili ke kiri. Sekarang saya mau klik perpanjang sama dengan tadi, Bapak Ibu. Ini panjangnya 398. Saya mau tambah 20 cm, berarti 20 mili, sorry, 20 mili. Berarti berapa ini? 418. Oke, saya rubah menjadi atas bawah ya. Berarti saya rubah menjadi 418. Saya rubah menjadi 418. 418, enter. Oke, sekarang bertambah dia 20 cm ke 10 cm ya. Terlalu kecil. Kita jadikan 20 cm saja, tambah 20 cm, tambah 40 berarti. 20 ke atas, 10 ke bawah, berarti tambah 40. Tambah 40 ya. Berarti berapa nih? 438 ya. 438. Terubah menjadi 438. Enter. Nah, sekarang dia bertambah 20 mili ke atas, 20 mili ke bawah. Oke. Di situ ini lagi kita tambah 141,8. Kita tambah 40 mili. Jadi 20 mili ke kiri, 20 mili ke kanan. Ini sama yang tengah. Berarti 181,8. 181,8. Kita enter. Oke.
Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini yang kita mau buat. Memunculkan yang tadi buat middle dan yang tadi pas kita mau kasih front itu tadi Pak, di mana ya? Yang Ada kolom dua, kecil. bisa ini kan kalau saya klik ini, klik ini ya, saya klik ini. Ini kan ada di sini kotak kecil, kubus. Nah, kubus ini ada tanda positionnya. Ini kan, ini dia behind, ini middle, ini front. Atau bisa juga dari sini sama Bu, bisa juga dari sini, kan ada ini, at depth, position at depth, behind, sama, middle, front, sama saja. Ya, kita tinggal klik behind, atau middle, atau front. Cuma 3 saya pilihannya, behind, middle, atau front. Tadi defaultnya di middle. Ya, kalau kita klik middle, ya begini dia. Nah, itu. Sama kayak tadi posisinya, dia di tengah-tengah, dia sebagian masuk ke ini. Kalau kita klik di front, malah dia akan tambah masuk ke ini, ke kolom. Jadi kita pasnya dengan behind. Oke, ini posisinya yang pas, tidak ada yang overlapping. Ini kan tidak ada yang overlapping. Mulai dari balok, plat sama kolom tidak ada yang overlapping. Oke, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tambahkan baut. Nah, gimana caranya saya tambahkan baut? Ya, sekarang kita mau tambahkan baut antara kolom dengan plat. Jadi platnya itu dibaut ke kolom, ya. Saya mau tambahkan, bentar dulu, saya berikan dulu ini ya sedikit tentang baut itu, bagaimana aturannya baut. Bentar, saya ganti ini dulu, di perangkat dulu. Mana ya baut. Oke. Nah, sekarang kita mau berikan baut dulu. Kita berikan baut jadi antara ini, koneksi antara kolom dengan plat, saya mau berikan baut. Nah, jadi untuk baut, saya stop share dulu. Bentar, baru saya share dari sini ya. Mudah bisa. Saya stop share dulu. Terus saya mau pakai ini. Whiteboard. Oke. Nah, untuk baut ya, misalnya ini tadi kolom. Saya pakai ini kolom. Tadi ini plat ya, ini plat. Platnya ini tadi, platnya. Oke. Nah, kalau baut ini ada sedikit nah, kalau baut itu dia misalnya ada baut di sini, ada di sini, ada di sini. Sini, di sini, di sini. Nah, yang ini jarak yang ini ke sini ini X. Ya, ini X, ini X. Yang ini ke sini ini Y.
Ya, jadi agak kebalik ya dengan ini, dengan ininya biasanya kita ya. Nah, ini X, misalnya ini X nanti kita kasih 70, di sini 70, ini nanti misalnya 80, jadi nanti ini jadinya 2 kali 70. Di perintahnya nanti berarti di X-nya itu 2 kali 70, yang di sini Y-nya sama dengan 80. Distance X, distance Y. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita mau coba stop screen, saya screen lagi. Oke. Nah, ini saya mau pasangi baut. Nah, supaya baut itu akan dipasang di kiri dan kanan. Supaya lebih gampang, saya matikan aja. Kemudian mau saya matikan, saya hide. Oke. Saya akan pasang baut di sini. Saya klik steel, masuk ke ball. Ya, masuk ke ball. Di sini akan muncul size-nya. Misalnya saya mau size nomor 16. Kemudian Anda standar, ini standar baut, ini macam-macam, bisa dipilih dari ini. Ball type itu ada site, ada workshop. Apa bedanya? Kalau site berarti bautnya itu nanti akan dibaut di site, di lapangan. Jadi antara plat end plate ini dengan end plate dengan kolom itu nanti dibawa terpisah ke lapangan, baru nanti dibaut di lapangan. Kalau kita pilih workshop, workshop itu artinya sudah dibaut di workshop. Jadi kolom ini datang dengan kondisi sudah ada plat yang terbaut, sudah ada platnya dan sudah dibaut. Itu maksudnya ya, workshop. Jadi kita pilih aja misalnya anggaplah site karena dia akan nanti dirangkai di lapangan. Kemudian ini baut pilihannya macam-macam. Kalau mau lengkap itu terdiri dari baut, ini baut ya, bolt itu baut ininya yang panjang ini namanya baut. Kemudian itu yang paling utama, yang kedua nut. Ini nut. Nut itu skrup ya. Ini skrupnya, ini nut namanya. Kemudian ada disebut dengan washer. Washer itu biasanya ring. Washer ini bisa kita pasang di dua sisi, sisi balok, sisi kolom dan mungkin di sisi end plate. Ya, ini bisa macam-macam. Jadi kalau lengkap kita klik semua, dia akan lengkap gini ya. Nih, jadi nutnya bisa jadi dua. Nah, tapi kita mungkin yang basic saja, nggak usah pakai washer. Cukup baut dengan satu nut, misalnya. Oke. Kemudian, nah di sini yang perlu kita ini ada shape array. Kalau shape array itu dia kotak ya. Kalau dia ada lagi radial dan macam-macam. Ada array, ada circle, ada list. Nah kita biasanya pakai array karena dalam bentuk kotak. Kemudian ada ini. Nah ini ball distance. Kalau saya ini kan saya besarkan sedikit. Ball distance X, ini yang saya bilang tadi. Ball distance X, kita ambil misalnya kita mau tadi kalau 3 baut berarti distance-nya ada 2 ya, jarakan yang dihitung jaraknya ya. Jadi ball distance X berarti karena ada 3 susun baut berarti jaraknya ada 2. Misalnya saya mau jarak 2 kali 70. Tadi itu kan 2 kali 70 ya. Jadi 2 kali 70. Itu arah X vertikal. Arah Y horizontal saya cuma 2 baut saja. Jadi saya di situ ambil misalnya tadi saya sudah tentukan tadi 80. Oke. Ini yang lain kalau mau tambah toleransi apa lubang boleh. Ini defaultnya 2. Nah, sekarang kita buat bautnya. Nah, sekarang sesudah kita selesai setting, kita buat. Di sini tulisannya select the main part to which the secondary part will be bolted. Pilih bagian utama. Ya, di antara plat dengan kolom, kira-kira yang bagian utama itu yang mana? Main part.
Kira-kira yang mana ini? Kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Yang mana kira-kira yang bagian yang utama? Itu harus tahu. Tunggu dulu. Ini otomatis dianu ya. Tunggu dulu. Ntar kita ini dulu. Setting dulu ininya. Kayaknya unmute ya. Tunggu dulu, mana tadi ininya. Oke, more. Oh ini, coba saya cek dulu. Termute semua, oke. Oke, silakan unmute kalau ini ada mau ditanyakan. Saya sudah unmute, ask all to unmute. Halo participant to unmute themselves, oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah bisa unmute ya? Bisa atau tidak ini? Waduh. Halo, bisa? Pak, platku di belakang BIM, Pak. Kenapa ya, Pak ya? Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Jadi di setting di sini. Di setting di mana? Ini tadi. Apa namanya? Behind jadinya nanti ya, behind. Jadi di setting di platnya itu posisinya behind, jangan di front. Ya, nanti kita lihat, kita selesaikan dulu nih. Tadi apakah sempat lihat tadi saya buat ininya konfigurasi bautnya sempat ya? Tadi saya sempat kelihatannya ini lost connection. Ini sudah lihat tadi ya? Ada tadi bautnya, Pak. Tapi sudah tidak ada lagi sekarang. Apanya? Nah, sekarang properties baut. Sekarang Kalau kelihatan? sekarang belum ada. Kelihatan Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke, Kelihatan. sekarang array-nya 2x70, bolt Iya, distance kelihatan, Y-nya kelihatan. 80. Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat select the main part. Kalau dia minta main part, jadi yang mana yang di baut, yang mana yang ini, kalau ada kolom dengan plat, berarti selalu main part itu kolom. Jadi select main part-nya itu kolom. Oke. Oke. Secondary part-nya itu plat. Nah, ini tandanya sudah tandanya kalau sudah terpilih itu berubah warna. Kemudian to stop selecting part, klik the middle mouse button. Selalu kita klik yang mouse scroll. Nah, sekarang selesai kita memilih. Langkah kedua adalah pick a point to indicate the ball or group origin. Nah, konfigurasinya dari mana ke mana ya. Kita biasanya kita pilih begini. Kita pilih originnya itu dari atas. Kita ambil yang ini. Saya kalau gitu aktifkan yang tengah ini. Snap to midpoint. Nah, ini jangan lupa. Saya ambil yang di tengah-tengahnya sini. Satu. Nah, itu tadi saya aktifkan midpoint karena saya butuh midpoint ya. Kemudian yang kedua. Midpoint juga ke sini. Nah, sekarang muncul bautnya ya. Nah. Cuma muncul bautnya, cuma belum bagus posisinya, tinggal kita rubah. Yang penting mouse-nya bautnya sudah muncul. Oke. Oke, yang penting bautnya sudah muncul. Nih, cuma ada masalah katanya ini. Bolt at distance of the ball with ID too small. Ini jaraknya terlalu kecil. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kita perbaiki. Jadi ini kita kembali ke sini. Nah, kita klik lagi bautnya. Nah, ini kita bisa berubah-ubah. Jadi kadang juga bautnya itu posisinya tidak seperti ini. Kadang posisinya itu rotationnya gini. Top. Coba Nah, kadang begini. Kadang, aduh, kenapa ini posisinya begini? Gampang, terus panik, tinggal rotationnya dia kita pakai. Misalnya tadi ini top, kita pakai front. Modify.
Nah, ini posisinya ini juga. Ini masih salah karena saya mau bautnya ke dalam. Berarti jangan front, kita rubah menjadi back. Nah, ini berubah arah. Oke. Nah, sekarang ini saya mau atur ke bawah. Ini kelihatannya terlalu ini. Kita turunkan ke bawah, ingat DX-nya kita turunkan. Kita tambah. Coba tambah 100. Baik. Nah, itu sudah turun ya. Ini udah turun. Ini kalau masih kurang kita mau tambah bautnya. Ini kelihatannya masih kurang. Mau tambah baut boleh. Tambah bautnya. Kalau kita mau tambah baut, kita klik saja bautnya ini. Kita klik bautnya ya. Sebentar. Kita klik single bolt. Ya, ini bautnya sampai gitu. Kita ini masih misalnya kita mau tambah jadi atau jaraknya lah kita tambah boleh. 2 kali 80. Oke, ini masih ya bolt 2 kali. Ini kita bisa tambah juga kalau mau. Tambah menjadi misalnya 120. Oke, kira-kira seperti ini. Anggaplah ini masih kurang. Ya, boleh kita tambah lagi, misalnya 2 kali 100, 2 kali 90. Nah, ini kira-kira sudahlah ya. Ini kan cuma latihan saja. Oke, kira-kira begitu. Bautnya sudah ada, sudah bisa kita kembalikan lagi nih. Kalau mengembalikan view, kita redraw saja. Nah, ini sudah. Kira-kira bautnya sudah seperti ini, ya. Ya, sudah bagus lah, seimbang. Oke, kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau di belakangnya seperti ini. Oke, sesudah itu baut sudah jadi. Sekarang kita mau ini kan sudah terhubung, tapi ini plat and plat dengan ini belum di-connect. Ya, masih lepas dia, belum ada sambungannya. Nah, ini kita pakai sambungan las. Caranya kita ambil steel, kemudian weld itu las. Dilihat select part to weld to. Ini yang main partnya, yang mana yang mau yang menjadi bagian bagian utama. Select the part to weld to. Yang part pertama berarti ini yang balok. Select the part to be welded. Yang mana yang mau dilas ke balok adalah plat. Oke. Nah, the weld was created. Artinya sudah jadi las. Ini sudah dilas ini. Ini dengan ini. Buktinya dia sudah berubah warna ya. Buktinya saya mau ini kalau saya ini. Ini kalau saya klik, kalau saya mau buktinya ini sudah dilas atau tidak, saya klik Alt. Alt baru klik. Nah, itu kelihatan bisa artinya antara balok dengan plat sudah satu komponen. Oke. Satu komponen. Itu artinya. Tanda kedua, ini ada tanda ini tanda las. Ini tanda las. Ini berarti sudah dilas. Tadi tidak ada tanda ininya. Sekarang ada ini. Berarti sudah dalam posisi las. Antara ini dengan ini dilas. Kalau kita mau melihat lagi lebih jelas, kita bisa klik 2 kali. Kemudian klik display. Nah, kita klik ini yang weld. Kita cek weld. Kemudian fast, kita rubah menjadi exact. Baru kita modify. Nah, itu. Ini tanda lasnya ini. Sudah dilas keliling. Jadi sekarang rangkaian ini sudah aman. Jadi satu kesatuan ini. Jadi ini sudah satu assembly namanya. Ini dengan ini plat sudah dibaut, kemudian antara plat dengan balok juga sudah dilas. Jadi ini sudah satu kesatuan.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Munculkan display tadi dari mana, Pak? Maaf. Klik 2 kali. Sama Baloknya yang biasa, diklik. view properties. Ya, klik 2 kali di Oh, tempat kosong. object Baru group. display. Oh, Ya, display. Cari yang display ya, display bukan representation, bukan object group. Kan biasanya kita pakai Oh, ya, kita display, baru kita klik cari well. Well itu last. Cek in model, cek dua-dua ini aja. Cek. Ini juga. Baru ini di posisinya itu exact. Exact. Oke. Apa bedanya exact well dengan exact no well? Kalau exact saja berarti masih ada tanda ininya. Kalau kita pakai exact no well mark, berarti hilang dia tanda ininya nanti. Coba kita lihat. Nah, ya kan? Oke, sudah ya. Ada pertanyaan yang lain? Bisa ya? Salah bisa. Ada yang belum bisa? Ulangi pasang plat. Kenapa? Ulangi pasang plat, Pak. Ulangi semua katanya kalau begitu itu. Ulangi dari awal ya. Oke, saya ulangi tapi yang cepat. Oke, saya ulangi yang cepat. Oke, saya ulangi yang cepat ya. Oke, sekarang posisinya ini sudah di-cut. Tadi kan sudah di-cut ya. Sudah di-cut. Oke, sekarang saya buat plat. Saya buat plat dari ini. Plat. Ini saya klik di sini. Satu. Sini. Jangan lupa di ujung 2. Kemudian klik lagi di sini. Ujung bawah ya. Ya, baru saya putar. Klik di sini. Oke, baru saya tinggal klik mouse tengah. Oke, jadi platnya ya. Terus saya mau nah, posisi platnya ini tadi karena saya sudah memang posisinya behind. Ya. Sudah ini, tapi biasanya munculnya bukan behind, dia munculnya munculnya tadi itu munculnya itu pas biasanya itu middle, posisinya begini. Nah, dia kan sebagian plat, kalau platnya 10 cm, 10 mili, 5 mili masuk ke kolom, 5 mili keluar. Saya mau 5 milinya, 10 mili itu keluar semua, jadi saya pakai behind. Modify, ya. Atau tadi pakai ini juga boleh, sama saja. Oke, sudah itu saya ini saya mau perbesar ya. Saya tambah 20 ini saya tambah 20 berarti 42 tambah 40 berarti 438. 438. Bentar. Oke, ini saya tambah 141 tambah 20 240 berarti 181. Saya jadikan 8, enter. Oke, sudah ya. Nah, cuma masih ada satu masalah karena ini nih sebagian balok ini masih masuk ke plat. Ini harus kita potong lagi. Nah, saya potong menggunakan fit part N. Ctrl P, saya potong menggunakan fit part N. Edit, fit part N. Ini satu. First point on the cutting lane. Ini saya matikan dulu satu ini jangan sampai mengganggu. Oke. Di sini, kemudian satunya sini. Oke. Sekarang ini sudah oke, tidak ada lagi yang overlapping ya, sudah. Oke, sudah itu
Nah, udah ya, ini sudah ada tuh. Ya, Oke. oke Pak. Oke. Nah, sekarang saya pasang baut. Saya bisa pasang baut. Jadi untuk pasang baut saya ini saya hide saja dulu ini supaya gampang ya. Kalau tidak akan mengganggu itu. Kita mau lihat bautnya kiri kanan dia mengganggu. Sekarang masuk ke ini steel, masuk ke ball. Ini karena tadi kita sudah rubah-rubah, jadi sudah dia mengingat yang terakhir ya. Ya sudah. Pertama, select main part to which the secondary part will be bolted. Main partnya itu kolom. Secondary partnya itu adalah plat. Kemudian saya klik middle mouse, middle scroll ya. Sudah. Ada lagi perintahnya, pick a point to indicate the ball group origin. Nah, saya ambil di tengah. Jangan lupa midpoint-nya kita aktifkan. Kita klik di sini, tengah-tengah, satu, sama tengah-tengah yang bagian bawah. Tapi di permukaannya, bukan di bagian ininya, di permukaannya sini. Bukannya di belakang, tapi di depan. Ini. Nah, karena tadi kita sudah setting dari awal ya, kembali ke sini. Sudah bagus settingannya toh. Iya, iya. Oke. Oke. Habis itu kita tampilkan lagi redraw. Oke. Dah, sekarang saya mau tampilkan well-nya. Saya mau las. Nah, pertama saya klik well, kemudian ada perintah select the part to well to. Jadi part yang pertama yang tempat kita akan mengelasnya. Kita pakai yang ini jadi kalau kolom dengan balok, kolom yang jadi main part. Tapi kalau balok dengan plat, balok yang jadi main part. Jadi main partnya ini. Select the part to be weld, jadi yang secondary-nya ini plat. Nah, ini sudah jadi. Nah, tadi karena kita sudah setting display-nya, maka otomatis dia sudah tampil. Ini. Tadi kan karena kita sudah setting di display toh, jadi sudah seperti ini. Oke, bisa Bu ya? Bisa Pak. Oke. Bapak izin Pak, display tadi lihat di mana Pak? Kontrol klik 2 kali. Klik 2 kali tempat kosong. Munculkan view properties. Baru klik display. Baru cari well, cek semua, baru exact. Ya, oke, situ ya. Tapi sebenarnya tidak masalah ini juga tidak terlalu penting. Saya mau matikan juga tidak apa-apa. Biasanya sih karena jelek sebenarnya kelihatan ini. Kalau ada begitu-begitunya ya biasanya kita matikan aja. Biasanya malah display kita kasih anu saja. Paling tidak kalau kita mau tahu bahwa di situ ada las, kasih aja ini. Ya, pas. Kalau kita kasih pas kan paling tidak kan ada tanda lasnya ini. Kita tahu bahwa ini dengan ini di las. Oke. Jelek kelihatan kalau ada lasnya. Maksudnya apalagi agak besar gitu dengan warna. Ini kan lebih bagus. Oke, ini selesai ya. Selesai. Kemudian kita ini ada bagaimana dengan ini dan ini. Ini kita bisa pakai. Oke. Ini kita dulu bisa. Pak. Ya. Pak Wadek. Kenapa? Mengembalikan height-nya tadi. Oh, redraw, view. View kemudian redraw. Redraw ya. Oke, kasih. Oke, ya. Sekarang ini koneksinya ini lagi kita coba. Koneksi ini dengan ini. Bagaimana koneksi ini dengan ini? Ya, kita cobalah. Ini kalau ini kita pakai anu saja. Oke, enggak, kita anu dulu. Belum kita simpan ya. Kita harus simpan dulu, sorry, saya lupa. Ini kita simpan, bisa koneksi ini kita bisa simpan, jadi suatu saat kita tidak perlu buat satu-satu. Kita bisa simpan. Caranya kita klik display dulu, kita cek. Nah, ini untuk menyimpan itu kita harus tampilkan ini, cut. Ini perlu kita tampilkan cut and edit material harus muncul. Untuk memperlihatkan potongan ya. Modify.
Ini power brick, oke. Komponen simbol boleh. Dipay, oke. Nah, ini boleh kita tampilkan. Nah, sekarang saya mau simpan ini menjadi apa? Saya mau simpan menjadi komponen Tekla. Ya, saya Windows ini. Saya Windows ya. Jadi semua akan terselect. Mulai dari apa? Jadi nih base plate-nya ini akan base plate-nya itu mulai dari platnya sendiri, bautnya, kemudian well-nya itu harus dalam kondisi terselect. Oke. Nah, sekarang kita klik. Saya ulangi. Kita select semua ini. Oke. Nah, ini semua terselect. Kemudian kita klik di sini. Klik yang ada baris 3 di sini. Ini ya, klik. Define custom component. Kemudian pilih, ini pilihannya ada connection, ada detail, sim, part. Kita pilih yang connection. Kita pilih yang connection. Karena antara balok dengan plat berarti namanya connection. Kalau part, kalau detail itu nanti kita belajar antara jadi kalau connection itu menghubungkan antara dua part. Kalau detail itu cuma menambah tidak menghubungkan dua plat tapi cuma menambah misalnya detail ujung sebuah plat. Jadi kita ambil connection. Name-nya kita rubah menjadi end plate. Terserah namanya, kita beri nama saja. End plate misalnya dengan inisialnya, misalnya kalau saya pakai end plates AA misalnya. Berarti saya tahu itu punya saya. Atau kita bikin beberapa end plate. Kita bikin end plate 1 misalnya. Kan end plate tidak ada di sini ya. Kita bikin end plate 1. Mungkin untuk siapa tahu nanti ada yang end plate yang modelnya yang lain. Karena setiap kalau beda juga kita berikan nama ya. End plate 1 lah misalnya. Kemudian mau dikasih deskripsi boleh. Jadi kita paling misalnya detail koneksi ya. Koneksi balok dan kolom baja misalnya. Kemudian kita klik next. Nah, komponen objek karena kita sudah select dari awal, maka tidak perlu lagi kita select, kita klik saja next. Kemudian di sini muncul perintah main part. Main part-nya itu yang mana? Main part-nya itu ya pasti kolom. Yang mau dihubungkan kan kolom dengan balok. Main part-nya itu kolom. Kemudian klik next. Secondary part-nya itu balok. Kemudian kita klik finish. Nah, tanda biru, tanda hijau begini berarti ini sudah berhasil. Dan kalau kita mau cek, ini ada di sini. Kita cek, ini ada. End plate 1, inilah yang buatan kita. Kalau yang lain kan ada gambarnya, kalau end plate punya kita kan tidak ada. Berarti ini adalah yang kita buat sendiri. Nah, ini kita sudah siap untuk aplikasikan ke tempat lain. Contoh, sama dengan biasa, misalnya Ctrl I. Nah, ini kan sudah tersimpan. Kan sudah tersimpan ya. Kalau saya mau coba di sini, tinggal klik ini end plate, terus pick main part sama biasa ini, secondary part ini. Nah, ini muncul. Ya kan? Tidak perlu saya. Nah, ini ada masalah ini. Ada sedikit masalah. Tadi ada saya tidak masukkan. Saya tidak masukkan ini card-nya ini. Makanya muncul ini. Harusnya ini
cut-nya tidak, harusnya ini sudah ter-cut sendiri. Oke. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini tadi ada yang kesalahan, saya tidak. Oke. Saya hapus saja dulu ini. Mungkin bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Apa? Kita buat saja template 2 nanti. Oke, ini tadi ada saya lupa memasukkan ininya, cut-nya. Cut-nya harus masuk. Kalau cut-nya masuk, nanti kolom yang di sini tadi tidak akan ter-cut, ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita ulangi lagi. Kita Windows, langsung sama cut-nya ini tanda cut-nya. Ini tidak masuk cut-nya. Coba dilihat dulu kenapa tidak masuk ini. Nah, ini sudah. Cut-nya sudah masuk semua. Jadi tadi kan ini tidak masuk ini, ya. Nah, sekarang ini baru kita rubah lagi ini lagi define custom component. Kita kasih nama template, apa, kita template 2 lah. Tadi ada template 1, template 2. Kemudian next komponen objek ini next saja karena sudah kita select. Main part kolom, next secondary part beam, finish. Nah, ini sudah template 2. Sekarang kita coba template 2. Bedakan dengan template 1 ya. Sekarang kita coba template 2. Kita klik template 2. Fit main part ini, secondary part ini. Coba kita lihat bedanya. Nah, ini persis posisinya. Ini sudah ter-cut. Betul kan? Tadi kan masih ada ujungnya sini. Nah, itu gunanya bagusnya ini karena kita tidak perlu lagi. Makanya saya tidak cut satu saja yang saya cut di depan. Yang ke sana tidak perlu saya cut. Kita mau coba di sini, silakan. Ini template 2. Saya coba template 1 dulu ya. Nah, bedakan. Template 1 gini. Nah, ini tidak muncul. Tidak ter-cut, tapi kalau saya pakai template 2 ini dengan ini, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kita membuat, dan ini template, kalau kita rubah ininya, misalnya bautnya kita rubah, maka yang lain juga berubah. Misalnya, contoh ya, contoh. Misalnya ini saya rubah. Oke. Nih, saya rubah misalnya ini. Saya rubah dulu menjadi ini. Single stack ini single boy. Enggak, saya explode dulu kalau gitu ya, explode. Escape. Tidak aktif ini dia. Oke. Komponen. Nah, misalnya nih saya mau rubah menjadi misalnya 3 kali 70 lah. 3 kali 70. Coba modify. Ini kan. Oke, kita pakai 3 kali 70. Oke. Baru pertanyaannya. Oh, tadi kita ini ya, kita coba komponennya input 2.
Oh ya, ini kok kita explode tadi berarti tidak ini. Enter. Harusnya dia bisa ini. Kita coba cek lagi di sini. Coba hapus dulu. Nah, coba pakai template 2. Oh, tetap ya. Oh ya, kan ini tadi belum kita simpan. Ini harus kita simpan tadi ini. Kita simpan. Mana tadi ini? Ya. Harusnya ini sebenarnya ini harusnya bisa berubah ya. Harusnya bisa berubah. Jadi kalau kita rubah, tar dulu. Bisa explode. Coba, oh ya ini di sini. Oh, tadi saya sudah explode sih. Secondary part ini saya rubah menjadi 3x60. 3x60. Modify. Ya harusnya ini. Apa nanti kita ini. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Punyaku yang tanda cut-nya itu hilang, Pak. Apanya tuh? Tanda pemotong itu yang persegi. Ini Kenapa hilang? Maksudnya hilang kenapa? kan tadi pas yang di last tadi kan di block Windows dengan yang icon cut itu. Maksudnya hilang bagaimana? Yang tanda cut-nya itu. Kenapa kalau hilang? Kenapa? Enggak apa-apa hilang. Yang penting bisa ini. Maksudnya hilang tidak muncul. Iya. Hilang atau tidak muncul? Tadi ada, Pak, cuma tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Mungkin sementara itu nanti kayak tadi saya juga hilang awalnya. Mungkin kayak di refresh saja. Ini tadi juga saya hilang awalnya nih. Ini yang pertama itu saya buat, makanya yang saya buat pertama itu kan tidak terkat karena ini hilang. Tapi habis itu muncul lagi. Nah itu setelah muncul baru kita select. Jadi usahakan caranya munculkan di sini di view properties. Itu ya kira-kira. Maaf Pak, tanya. Ini kan tadi saya nggak nyoba ya Pak ya. Itu tanda cut itu akan muncul pada saat kita cut fit to template tadi ya Pak ya? Ya, betul. Kalau kita pakai line cut tidak muncul. Oh, berarti dia akan muncul begitu kita pakai fit to end tadi ya Pak ya? Ya. Oh, itu baik. yang kalau dia line cut kayaknya tidak muncul. Coba kita cek. Kalau line cut, ini tadi line cut ya, ini kan tidak muncul ya. Ini kita gunakan line cut, ini tidak muncul. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita pakai line cut tidak muncul, yang penting terselect itunya. Jadi kalau dia fit part end itu memang harus kita ambil semua ini karena memang muncul cut-nya. Tapi kalau coba aja nanti kalau bikinnya menggunakan line cut kan tidak muncul ininya. Yang penting kita select semua. Apakah kalau kita aplikasikan ke balok yang lain akan terpotong baloknya seperti ini? Atau seperti tadi yang ini, atau seperti ini. Ini kan tidak terpotong baloknya. Ya kan? Ini karena pakai template 2 ini, pasti template 1. Nah, kalau saya pakai template 2, pasti akan terpotong. Tuh, ya kan? Ini juga pakai ya ini template 1, template 2. Tadi 2 koneksi yang kita gunakan, ada yang satu yang bisa memotong tidak. Gara-gara tadi ini, gara-gara satunya tidak menyertakan potongannya ini. Oke. Itu kira-kira. Kemudian saya mau tambahkan satu lagi, ini sudah ya. Saya mau tambahkan koneksi di sini yang belum. Saya menambahkan koneksi 141. 141, kita cari 141. Clip angle ini antara ini balok dengan kolom, tapi yang web
Kalau ini kan antara flange kolom dengan balok. Ini sekarang web kolom dengan balok. Ini pakai clip angle. Kita klik ini, kemudian sama pick main part, kemudian ke sini. Tunggu ya. Oke, sudah. Oke, biar aja begitu. Nah, ini kalau kita mau rubah bisa, karena dia komponen kan. Kita bisa Izin rubah. Pak bertanya. Ya, silakan. Yang ini tadi untuk apa Pak baut yang ini tadi yang koneksi 141 untuk menghubungkan Untuk menghubungkan balok dengan dengan web kolom. Kan ini, yang satunya kan beda ini. Iya. Ini kan yang ini tidak bisa kita pakai. Ini kan antara flange kolom dengan beam. Harus menggunakan plat, ya kan? Ya. Nah, kalau ini tidak bisa kita menggunakan plat karena dia ke apa? Dia ke web apa ke ininya ke webnya kan ke badan balok, ke badan kolom. Jadi kita menggunakan koneksi ini. Kita menggunakan koneksi clip angle namanya. Nah, ini bisa kita rubah kalau saya mau tambah tadi ya. Saya mau tambah bautnya, ini kan cuma 2, kita bisa tambah bolt. Ini kita bisa tambah 270, kita rubah menjadi 370. Modify. Oke. Nih, jadi 370 ya. Nah, sama dengan tadi, kalau sudah begini kita bisa copy. Copy, kita bisa inikan ke sini, atau kita menggunakan juga ini boleh. Kita bisa copy, tidak copy ya. Kita bisa gunakan juga, atau langsung saja menggunakan ini juga bisa. Karena ini masih default pasti akan ikut. Ya kan? Nah, ini juga bisa kita lakukan antara ini dengan ini. Kita bisa lakukan antara ini dengan ini juga boleh. Ini masih aktif. Ini dengan ini. Nah, ini sudah. Karena kita belum pernah menutup, maka dia akan membaca yang terakhir. Jadi yang tadi 3 baut. Oke? Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, ini masih manual. Tadi saya masih 2 kali. Oke? Ini masih manual. Ini masih manual ya, tinggal saya klik, copy. Bayangkan kalau ini ada 100. Lama juga fungsinya ya. Kalau ada 100 begini, ada di lantai atas, lantai bawah. Nah, ini agak banyak. Nah, saya mau lihatkan bagaimana kalau itu kita bikin otomatis. Namanya auto connection. Saya hapus dulu. Hapus dulu. Oke, saya hapus dulu ini. Nggak usah khawatir ya, nanti akan saya berikan rekamannya kalau Anda belum merekam. Oke, saya sudah buat seperti ini ya. Saya sudah buat seperti ini. Nah, sekarang saya mau copy ke yang lain. Bagaimana caranya? Ini kalau tadi cuma 3 kolom, gampang, saya bisa langsung. Bagaimana kalau ratusan kolom? Nah, kita bisa bikin auto connection. Gimana caranya? Ini kita bikin auto connection. Kita masuk ke sini. Boleh kita cari di sini. Namanya auto connection. Auto connection. Nah, ini di create auto connection. Mana tadi dia? Auto connection. Create auto connection ini. Nah, kalau auto connection ini kita bisa memberikan perintah
Perintah-perintah untuk misalnya kalau dia ketemu balok dengan kolom, sambungannya apa, balok dengan web kolom, sambungan apa, balok dengan flange kolom, sambungannya apa. Kita klik advance, baru ini ada beam to column web atau beam to column web ya. Ini kan kolom dengan beam. Beam to column web berarti ini web ya, ini dengan ini ya, beam to column web. Ini dengan ini. Ini ada beam. Beam dihubungkan dengan beam yang dengan kolom web yang bertemu dengan, jadi beam yang bertemu dengan kolom web. Berarti kita pakai beam to column web. Kita pakai cari yang tadi berapa? 141. Nih. 141. Sekarang beam to column planes ini berarti. Beam to column planes. Ya, kita pakai yang auto connection yang kita pakai tadi. Kita cek di sini, end plate 2 kita pakai. Oke. Nah, udah. Apa gunanya ini? Coba kita lihat. Kalau saya bikin begini, misalnya, ini kalau banyak ya. Saya select begini. Saya select begini. Nah, sekarang saya klik create connection. Oh enggak, sorry, bukan ini. End plate 2. Sekarang kita klik di sini. Terlalu ini. Ini sudah muncul. Saya klik ini saja. Atau gimana bagusnya ya? Nah, ini kita bisa select begini sebenarnya. Contohnya ya. Create connection. Muncul tidak? Belum. Oh, karena ini tidak masuk. Jadi misalnya kita ini saja ya, paling dekat sini. Tuh, tidak apa-apa lah, saya bikin begini saja. Nah, kita klik create connection. Kita lihat. Nah, apa yang dilakukan? Dia langsung muncul, langsung dia bikin begini. Sini, ini. Jadi setiap dia ketemu kolom dengan flange, balok dengan kolom dia akan buat. Tapi sampai di sini juga dia buat nih. Karena dia kita select juga tadi, ya. Ini juga dia buat. Karena dia ketemu balok dengan flange kolom, dia buat di sini. Ketemu balok dengan web kolom, dia buat juga di sini. Nah, padahal sebenarnya saya tidak mau di sini, saya cuma mau 3 ini, ya. Nah, jadi, itu kita harus definisikan. Jadi kalau dia sejenis itu lebih gampang, misalnya. Cuma ini kan kalau kita aplikasikan di sini tidak bagus karena kolomnya ini tidak sampai ke atas. Jadi end plate-nya nanti akan muncul di atas kolom, tidak bagus. Kalau ini kan ada lebih. Dan dia akan bikin persis seperti ini. Kira-kira itu. Itu fungsinya auto connection. Untuk memudahkan saja dalam ini. Jadi bisa bikin begini. Oh ya. Nah, itu kalau ini bisa nih. Create auto connection. Ini bisa. Ini saja dia ini. Yang di sini juga misalnya ini saya Windows dari bawah. Nah, create auto connection. Nah, bisa. Jadi dia akan berikan connection ini yang kita saja, kita berikan kita select saja. Yang ini kan tidak. Ini tidak toh? Tidak. Oke, itu kira-kira ya.
Ada yang mau ditanyakan? Tentang auto connection seperti itu. Nah, untuk ini kita boleh carikan koneksi juga. Apa namanya? Saya lupa juga. Kita cari saja. Kita cari untuk connection. Connection Hounge. Apex Hounge. Nah, kita pakai yang Hounge ini, Hounge. Oke, kita pakai yang satu, kita pakai 40 kalau di sini, ya misalnya. Ini kita mau pakai yang 40, jadi Hounge. Pakai 40, kita pakai ini. Kita pakai yang ini ya. Kita akan pakai yang ini, Hounge 40. Main part ini, second part ini. Kita buat begini. Sini, kemudian yang ini, ya. Ini kita pakai sama. Untuk yang di sini kita bisa pakai clip angle juga boleh. Yang ini kita pakai clip angle. Oke, ini kita pakai 141. Ini satu dengan ini. Oke, kita pakai 141. Jadi koneksinya begini ya. Kemudian untuk yang lain ya tinggal kita ini. Kalau mau pakai auto connection bisa. Kita pakai auto connection lagi. Nah, ini kita pakai beam to column web. Beam to column web kita pakai 141. Beam to column planes kita pakai tadi 40. Pakai 40. Listen, kita pakai mana tadi nih 40. Oke, sekarang kita cek, kita coba auto connection-nya. Kita coba saja dari sini. Kita putar. Nah ini. Coba dari sini. Create auto connection. Oke. Cek. Nah ini. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Koneksinya untuk yang di bagian sini ini. Oke, sekarang kalau kan ini kelihatan mengganggu, kita bisa matikan sudah displaynya. Kita bisa nonaktifkan ini komponen simbol. Oke, modify. Oke. Ya, ada pertanyaan. Nah, ini yang kita mau buat. Jadi di sini sudah koneksinya pakai Hounge. Kemudian ini pakai base plate, kemudian yang sebelah sana pakai clip angle. Ya, sampai di sini. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ini juga sama, kita bisa rubah-rubah kalau ini. Pokoknya semua komponen itu bisa dirubah. Caranya merubah, kita tampilkan dulu komponen simbol. Oke.
Ini kita bisa rubah dengan mengklik ini. Ya, ini kita bisa rubah, bisa misalnya kita mau tambah ini apa? Ada kan plat ini ya. Platnya bisa, chamfernya extra plate, hounds-nya bisa kita rubah modelnya, hold-nya juga bisa, dan seterusnya. Ini sesuaikan saja yang dibutuhkan, sesuai dengan soal, kalau misalnya ada soal. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita coba ini ya, kita coba cut ini. Kita coba cut dulu. Ctrl P, Grid A, Ctrl I, Grid A, Ctrl P, kita coba. Biasa kadang agak susah ini di cut kalau begini. Oke. Edit part N. Ini part deleted ini, kemudian section point. Oke, tidak masalah. Ini gampang kok. Ini sudah tercut ya. Sudah tercut. Sini juga kita mau cut, bisa. Ctrl P. Ini kita mau cut. Jadi pit pattern ini sebenarnya enggak terlalu susah. Ini yang mau kita cut ini. Ini. Oke. Kira-kira begitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ctrl I. Ctrl I 3D. Oke. Satu lagi yang mungkin saya mau tampilkan ini yang untuk ini. Ini kita lihat ya, ada overlapping ya, ada overlapping antara balok dengan kolom. Ini kalau kita lihat, kalau kita klik baloknya ini juga masuk. Nah, ini ada satu yang bisa kita gunakan, satu lagi itu part cut. Apa itu part cut? Part cut artinya memotong sebuah elemen menggunakan elemen yang lain. Jadi saya mau potong ini balok menggunakan kolom. Caranya kita klik part cut, kemudian yang mana kita mau potong ini, yang kita mau gunakan sebagai pemotong ini. Nah, ini. Dia akan potong pas di sini, karena ini yang seakan-akan yang kolom ini jadikan pisau, memotong itu. Sama dengan ini, kembali part cut, yang mau dipotong yang mana, pemotongnya yang mana. Nih, jadi ini akhirnya ya menjadi tidak overlapping. Itu kira-kira bisa silakan nanti dilatih untuk yang lain. Oke, itu sudah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa, silakan unmute. Bisa ya tuh unmute ya. Bisa Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut lagi kalau begitu. Nanti dilihat di rekaman. Ini bisa unmute ya, jangan sampai tidak bisa unmute. Bisa ya? Bisa aja, Pak. Oh ya, oke. Saya lanjut saja dulu supaya dilihat. Oke, saya
share screen lagi. Nah, sekarang saya mau ini juga bisa Bapak Ibu tambahkan balok korbel kalau mau. Saya tambahkan di sini. Kalau tidak salah apa namanya, korbel. Korbel. Korbel connection console. Concrete console. Ini bisa ditambahkan kalau ini yang menggunakan ini. Ini di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau satu lagi saya mau berikan ini yang sifatnya ini base plate. Namanya base plate. Ini penting juga. Nah, base plate ini macam-macam. Ada ini, tapi biasanya kita pakai ini 1014. Nah, ini biasanya antara kolom dengan ini. Kolom dengan kolom baja dengan balok kolom pedestal. Ini kita klik, pick the multiple pick part ini. Kalau ini dia tidak ada main part, ya karena bukan koneksi. Ini adalah detail, bukan detail. Komponen ya, apa namanya? Detail lah, detail. Nah, ini kita klik ini, ya klik, kemudian posisi, dia minta posisi, dia tidak minta secondary sama primary, karena tidak ada yang dihubungkan. Dia cuma ceritanya base plate ini ditambahkan di dalam kolom ini, dibagi ujung akhir kolom ini. Jadi dia cuma, saya ulangi ya, dia cuma minta kalau kita klik ini, dia cuma minta pick part yang mana kita mau berikan end plate, base plate. Kemudian posisinya di mana? Posisinya itu adalah di permukaan. Bisa kita taruh di sini, ujung sini. Nah, ini sudah jadi. Yang ini bisa kita rubah-rubah, sama dengan ini, tinggal klik. Kita bisa rubah-rubah angkornya, misalnya kita rubah arahnya boleh. Bisa kita rubah-rubah, ada di sini. Saya mau ke arah luar. Modify. Ctrl 1. Nah, ini dia berubah menjadi arah luar tadi. Tadi kan tidak seperti ini. Tadi begini. Nah, oke. Kita bisa rubah-rubah semua di sini. Mau kita merubah bautnya, model bautnya, apanya, stiffenernya, tebal ukuran baut, tebal platnya, kita bisa rubah-rubah di sini. Itu yang penting juga karena itu selalu ada di dalam hubungan koneksi antara balok dengan balok konsul kolom dengan kolom konsul dengan kolom pedestal dengan ini, kolom pedestal dengan kolom baja. Ini pasti ada. Nah, kalau seperti ini tinggal Bapak Ibu ini bisa di copy. Bisa, dan ya seperti biasa lah. Mau di copy bisa. Copy biasa saja. Nih. Dan seterusnya ya. Jadi ini tidak masalah. Mau kita seperti biasa juga boleh. Langsung klik lagi ini, klik di sini, klik di sini. Oke. Itu kira-kira silakan kalau ada yang lagi mau ditanyakan. Maaf Pak, mau tanya. Ya. Kalau yang ini Pak, yang base plate tadi, itu kan angkurnya ke pedestalnya. Ya. Terus dari plate-nya ke kolomnya itu sudah
Sudah, ini Bu Apa? tandanya Bu. Ini di las semua ini. Oh Ini, iya iya. ini kan tanda las ini. Iya betul. Dia di las semua. Jadi ceritanya ini begini Bu. Dia di las memang dengan ini, jadi kan dia Kolom. tambahan ya. Dilas dengan di ujung kolom dilas. Tinggal dibawa ke lapangan, dihubungkan dengan pedestal balok kolom pedestal itu dengan angkur. Jadi di ini sudah di assembly memang sebenarnya. Maksudnya sudah dilas memang. Ya, tinggal dibawa ke site, ke proyek. Ya tinggal dipasangkan angkurnya segala macam gitu. Ini tanda, kalau ada tanda begini berarti nih, semua tanda ini las ini. Ya, las itu yang begitu. Itu berarti sih kita pilih terserah modelnya di ini ya Pak ya, yang kita cari kan Iya. di komponen. Mau Ya. pakai baseplate kan macam-macam ini, ada US baseplate, ini macam-macam. Tinggal mau yang mana gitu kan? Biasanya kalau dalam ujian itu ditentukan pakai nomor biasanya. Tolong gunakan baseplate nomor sekian. Nah, itu tinggal kita lihat nomornya, jangan salah. Ya, sampai kita diminta menggunakan 1014 tapi kita pakai yang ini 1047. Itu nanti salah berarti. Salah ini. Kalau di ujian perhatikan ya, karena biasanya kita mirip-mirip, cuma lihat nomornya, nomor berapa, baseplate nomor berapa, itu yang kita gunakan. Jangan salah menggunakan baseplate. Pak, kalau angkornya muncul bagaimana? Bagaimana? Ada lebih angkornya keluar. Lebih kemana itu? Oh, keluar ke ini, ke kolom ini. Iya Pak, muncul. Keluar ke kolom ya. Itu bisa kita modifikasi. Mungkin keluar karena gini dia. Bentar ya. Mungkin keluarnya gini. Keluar, maksudnya ujungnya yang keluar ya? Iya Pak. Misalnya contohnya mungkin gini. Angkor road-nya dia, kita lihat gini ya. Kontrol 4. Ini mungkin belum muncul. Oh iya, seperti ini ya. Iya Pak. Ya, terserah mau dibalik atau mau dirubah. Kalau misalnya tetap sama, tidak mau misalnya dibalik, kan tadi kan saya balik. Ini kita bisa B-nya kita perkecil, ini B-nya kita rubah. Misalnya B-nya ini berapa ya? Kita coba mungkin 50 mungkin, misalnya coba kita lihat. Apa ya B ya? B berubah tidak? Kenapa tidak berubah ya? Kontrol 1. Oh, di sini coba kita lihat cek. Nah, ini. Kontrol 1. Oh, malah ini. Kecil sekali dia. Kan saya pakai 10. Ya kan? Nah, dia kecilkan ininya. Nah, jadi coba kita pakai 100. Nah, ini dia. Pakai berapa ya? Coba kita pakai 50. Ini kita bisa rubah-rubah. Nah, ini mungkin gini ya. Nah, ini. Kontrol 4. Kontrol 4. Nah, ini sudah tidak muncul ya. Itu kira-kira. Jadi ini kita bisa rubah-rubah. Kalau mau tagline tentukan ya kita kembalikan ke ini, ke default 0-nya. Modify. Ini yang aslinya, tinggal saya kembalikan saja ke ini. Modify. Oke. Itu ya kira-kira 4.
Pak, kalau kita kosongkan kan berarti dia tagline-nya menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Kalau apakah kedalaman untuk apakah untuk kedalaman angkurnya juga disesuaikan sama ini enggak, Pak? Ya, ini kan ada nih kedalaman angkurnya, ini ada nih. Nih. Kedalaman angkurnya 500. Oh, yang 500 itu. Ini anu nih, default ini, tidak saya rubah-rubah ini. Standar ini, standar. Cuma kita bisa tambah toh. Iya. Kita bisa tambah. Jadi memang di tagline ini ada yang dia tentukan sendiri, ada yang dia kosongkan. Maksudnya dia tulis di situ. Misalnya katakanlah 500 ini tanpa saya apa-apain memang muncul segitu, saya tidak rubah-rubah. Kalau Nah, itu- misalnya kolomnya kita gedein atau dia menyesuaikan kali Pak ya. Misalnya si kolom Oh budgetnya iya, kita coba besarkan kita sama perbesar ya. tambah. Coba kita perbesar. Perbesar kolom ya. Kita pakai yang kolom yang ini. Atau kita perkecil saja ya, kita perkecil coba. Tadi ini tadi 254, kita 152, katakanlah. Play. Nih, coba lihat. Mengecil ya. Kecil juga. Ctrl 1, tapi panjangnya kayaknya sama ya. Coba kita lihat panjangnya. Kita klik ini. Anchor root-nya sama dia. Tetap dia pasang yang 500. Tetap 500. Iya. Mungkin standar ininya dia. Tapi kalau ininya mengecil tadi kan ini ikut mengecil ini. Coba kita lihat. Ya. Kalau panjang angkurnya tetap, tapi yang ininya otomatis menyesuaikan. Yang base platnya menyesuaikan. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya lagi Pak. Untuk Silakan. launch yang atap yang miring ini dia akan mengikuti ya Pak ya? Apanya Launch-nya. itu? Apanya itu, Bu? Yang sambungan antara beam sama kolom yang di Coba kita atap coba ya. Ya. Apa tadi nih? Berapa nih? 40 ya? 40. Kita coba lagi 40. Kalau kita mau, biasanya sih kita tidak pakai Hons kalau ini. Biasanya sih tidak komponen. 40. Kita pakai coba ini dengan ini. Sorry. Hons ya, Hons. Oke. Big main part. Dia enggak mau dia kan bukan ini. Secondary part, mau enggak mau dia. Karena dia bukan koneksi Hons, memang enggak bisa kalau begini. Ini dia pakai ini, apa namanya? Ada anunya, ada koneksinya lagi nih, connection. Ada tuh, mana yang namanya ini? Connectionnya pakai, bentar ya, saya cek dulu. Apa connection namanya ini? Ada itu. Connection antara balok dengan coba koneksi antara balok dengan kolom, tapi dia di ini di ujungnya situ ya, bukan dia bersilangan. Bentar, ada namanya, saya cari dulu. Ini kalau yang ini namanya
Detailnya. Detailnya. Oh iya, ini namanya ini seating, kolom seating. Nomor 39, kita cari 39. Ini dia, namanya kolom seating namanya. Nah, ini kalau ini bisa nih. Kita klik main part, ini secondary part ini. Nih. Gini ya, Bu. Lihat. Oh. Ya, Bisa, ini Pak. namanya cuma ini perlu kita perlu ini terlalu kecil anunya ya, platnya. Iya. Ini terlalu kecil, kita bisa perbaiki atau kita rubah, coba mau nggak? Kolom seating, kalau kita jadikan main part, secondary partnya ini. Oh, nggak mau dia itu, makanya tuh dia harus main partnya ini. Ini main partnya, ini secondary partnya, baru kita klik. Oke, ini tinggal kita rubah kalau mau. Ini yang kita rubah platnya. Nah, ini platnya mungkin part ini platnya ya, dan platnya kita BH-nya. Nah, ini kita rubah misalnya berapa ini, 300, misalnya 400 dengan, coba kita lihat, modify. Oh ya, ke sana berarti 400 ya. Berarti yang kita ini rubah ini nggak usah kita rubah, ini yang kita rubah, modify. Ya, kan gini ya. Nah, ini caranya kita rubah. Tebalnya bisa kita rubah juga ya. Tebalnya ini. Ini kayaknya ini lebih bagus lah kalau begini. Ya kan lebih proporsional lah. Ini namanya seating. Oke. Kita bisa juga pakai di sini, silakan. Kita mau pakai di sini, seating. Oke, dengan sini. Oke. Ini dia. Tadi kita belum modify, jadi dia masih mengikuti ini. Kalau kita mau modify ini. Tadi harusnya kita modify ya. Jadi waktu kita klik di sini, ini apply. Kita coba modify, kita klik apply. Sekarang kita coba. Kalau kita klik apply, kita klik lagi sini. Baru ini ke sini. Nah, ini. Karena kita apply, maka dia mengikuti yang terakhir. Kalau kita cuma tadi apply, maka apply itu cuma berlaku di sini. Tapi kalau kita kalau cuma modify akan berlaku di sini saja, tapi kalau kita apply akan berlaku ke seluruh model ini. Nanti kita tutup modelnya, baru dia akan hilang. Oke, itu yang ada yang mau ditanyakan. Saya pikir itu lagi ya yang belum saya berikan. Pak, mau tanya. Ya, silakan Bu. Tadi itu koneksi-koneksi, ada yang kita tinggal pilih komponen,
pilih join, pilih koneksinya untuk menyambung balok dengan kolom. Ada juga yang kita buat sendiri tadi komponennya. Ya, Kenapa begitu, Pak? ya kalau tidak ada di ini Bu, kalau tidak ada di sini kita bisa buat. Oh, kalau ada bisa langsung dipakai. Iya, kalau ada bisa langsung dipakai. Karena kalau ini kan tidak ada ini. Oh, Yang end plate begini Iya. tidak ada di dalam Iya. komponen, jadi kita harus buat. oke, Tapi oke, kalau Pak. yang lain kayak ini clip angle kan ya ada, ngapain kita buat? Tinggal kita aplikasikan saja gitu. Begitu ya, Pak ya. Kayak yang sama ini hounds ini kan ada. Ada. Ya, ini seating juga ada. Jadi tadi kan sebenarnya bisa juga kita buat ini kan gampang kok kita buat ini. Iya, iya. Kita kasih buat saja kasih plat di bawahnya, Plat, baru Iya, kita kasih baut. baut. Tapi kan lebih lama kita buatnya Iya, karena kita harus iya. cut. Kalau ini nggak perlu. Saya Nah, sih berharap semua Contohnya nih Bu ya, kita klik coba ya. Ini kita klik hounds ini. Ya, ini kita klik ini. Pick main part ini. Baru pick secondary part. Ini. Baik. Coba Ibu lihat, tidak perlu saya cut. Ya kan? Nih. Tadi kan ini awalnya pada saat saya buat saya cut dulu ya. Ini tidak perlu saya cut. Iya. Jadi saya Iya. tinggal Oh ini. iya, betul. Nih. Nih, Iya. nih, nih. Kan Iya. cepat. Iya, lebih cepat. Ini. Betul, Pak. Sorry. Skip. Ini. Bentar. Ya. Iya. Ini. Hmm. Ini. Hmm, Ini. Ya. Aman. Jadi semua, Bu. Iya, Bahkan kalau mau betul. cepat lagi pakai auto connection tadi. Kalau auto connection Iya, iya. satu kali klik untuk semua ini, Iya. tinggal kita select. Iya, lihat tadi, Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu. Ini sudah lumayan. Ini nanti saya kirim lagi modelnya supaya siapa tuh tadi ada yang belum ini, saya kirim lagi model supaya nanti dengan Pak Adnan tinggal sudah pakai ini ya. Ini sudah jadi. Tinggal satu lagi, coba saya lihat ya. Apa lagi? Satu lagi kita buat. Ini koneksi antara koneksi berapa ini antara ini? Yang ini Pak, yang kolom pendek itu. Yang kolom ini ya, kolom beton Pak ya? Kolom baja pendek beton. Kolom baja pendek. Ya, yang pas di depan yang angka 4 itu. Ini ya? Ya, ya. Ini Ya, kan ada. pakai anu juga Pak. Bukan, Pakai anu bukan. saja ya ini ya? Yang hijau itu. Ini ya? Ya, yang hijau ke kolom beton. Ini pakai anu saja ya? Pakai base plate ya? Bisa pakai base plate. Kalau base plate kan ada ukurnya, Mas. Ya. Boleh kita pakai base plate. Ini saya mau tambahkan dulu satu lagi supaya besok lebih ini tidak usah lagi ini. Saya mau tambahkan yang corbel saja sedikit. Cari dulu koneksinya, tipenya. Mana tipenya corbel ini? Nomor 39 kalau tidak salah. Nomor berapa Pak? Corbel itu kalau tidak salah 39. 39 ya. Oh enggak, yang ini 39. Bukan, 39 itu yang ini. Oh, yang ini ya. Iya, ada itu, coba saya lihat dulu supaya tuntas. 39 14, Pak, nomor 14. 14 ya? 14 ini ya? Atau kita cari anu. Corbel connection ini ya? Ya, itu ya, corbel connection. Oke, coba kita cek. Ini corbel connection main partnya ini. Oke. Ini kita bisa pakai auto connection saja.
Data connection saja ini. Tadi 14 Pak ya. 14 berarti kita pakai BIM BIM to BIM web. Oh, ini cuma anu saja ini. Mungkin bisa kita pakai ini juga. Untuk skill kayaknya nih Pak. Kita coba saja, siapa tahu mau. Apa tadi 14 ya? 14. Kita coba. 14. Ini ya tadi. Ya. 14. Oke. Sorry, salah. Kenapa di 3014 ini? Nah. 14. Oh, 3014 namanya dia. Coba paksa ini. Coba kita lihat. Saya mau coba saja. Bisa, Pak? Bisa. Ternyata bisa juga pakai konkret. Iya, ini bisa, Pak. Dapat dia. Lebih cepat kan? Tinggal ini. Ini dapat, tinggal yang ini dapat semua ini. Semua istilah baja berlaku juga ke beton. Iya, kayaknya berlaku ini Kan buktinya. ini web sama plan kan cuma untuk skill Pak. Iya, tapi kan dia karena kita kasih di web lens kita ini jadi dia bisa gitu. Jadi Mungkin makanya dia nomornya itu ada 30.000 depannya. iya, bukan 14 kan 30.014. Oke, baik. Ini lebih cepat daripada saya kemarin bikin satu-satu lumayan lama juga ini karena ini sisi ini. Iya, lama juga. Iya. Ini dengan auto connection lebih cepat. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu, saya pikir selesai ini model kita hari ini sudah selesai. Insya Allah besok dilanjutkan oleh Pak Adnan sudah bisa masuk ke drawing. Saya pikir apa namanya? Oke ya, oke. Komponen simbol saya ini kan matikan lebih ini. Saya pikir itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Jadi silahkan nanti dilengkapi ini. Jadi di bawahnya itu ada apa namanya end plate, base plate di bawah. Ini base plate semua. Kemudian ini tadi kita sudah lengkapi. Ini juga sudah semua. Ini juga sudah. Ininya nanti tinggal dikasih sama dengan ini base plate. Tinggal dikasih saja di sini base plate. Ini tadi kita sudah kasih corbelnya. Tinggal besok Pak Adnan mungkin akan memberikan purlin di sini yang untuk miring setelah itu baru sudah bisa langsung ke drawing. Nanti besok sekalian anunya Pak ya. Forback nanti besok saja. Iya, bisa besok kan tinggal dikasih di sini ini forbacknya bisa di sini. Ya. Baik, saya pikir dari saya cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Atas apa namanya